masa bilang bunuh pendetanya. Saya merem, saya jalan. Pada waktu yang saya dengar gedubuk gitu. Lari pendetanya sakti. Mau sakti apa? Nggak jadi dibunuh. Tunggu, masa Bapak menghadapi masa itu bersama dengan Ibu? Iya. Pegangan tangan? Iya. Mau Pada dibunuh? saat dibilang itu Bapak merem? Merem. Berdua Merem. mau Pasrah Pak ya? Pasrah. Begitu hitungan ketiga mungkin ada bunyi gubuk-gubuk. Iya. Bapak mendengar? Dengar Bilang apa? pendetanya sakti gitu aja, lari. Yes, shalom Peapers, welcome back to There is Hope. Wah, masih dari tempat bakso kacak Makassar, Taman Langsat, Jakarta Selatan. Ya. Kita dengan episode yang baru, dengan narasumber yang baru tentunya. Kalau lama berarti stok lama, ya kan? Ini karena baru, jadi stok baru. Yes. Siapa dia ini? Kenapa nih hari ini kamu? Yang dipakai luar biasa. Hari ini kita garis-garis ya? Iya. Capek loh semalam kita garis-garis ini. Iya. Luar biasa, sampai begadang kita. Ini soalnya kopinya habis, Bu. Oh, bisa kopi. Iya. Jadi agak-agak gimana gitu. Ya sudah. Energinya kurang. Tidak perlu dibahas kopinya. Kita Iya. bahas adalah narasumbernya. Iya. Ini dia, luar Siapa biasa, dia? seorang gembala di GBI House of Worship Families Cibubur Junction. Yes. Inilah dia, Pendeta Dr. Gigi Barka Barka. Setiawadi. Shalom. Saya manggilnya dokter, Pak Gembala atau Mas atau apa? Padok. Soalnya semuanya diborong. Iya. Padok, Pak Gembala. Saja biar penting enak didengar. Apa aja, Oh, iya. yang penting enak didengar. Berarti kita panggil papi ya. Biar kedengeran akrab jadinya. Ya aduh, Pak Barka, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan. Itu bagaimana kok dari seorang dokter gigi menjadi seorang pendeta? Itu Gembala lagi. gembala lagi. Apa nggak bertentangan panggilannya? Itu dia, sebenarnya menjadi gembala atau menjadi pendeta itu sudah Tuhan tanamkan pada waktu SMP. Dari SMP? Ya, Penglihatan ya, Pak? Atau memang sudah dikasih? saya itu ini kalau bicara mengenai okkultisme, saya ini memang turunannya itu memang orang-orang yang terlibat okkultisme. Oke. Kalau- Pada saat zaman dulu. Iya. Nah, jadi Tunggu Pak, okultisme Pak, jelaskan Pak, biar Peapers tahu okkultisme dulu. itu adalah orang-orang yang terlibat dalam perdukunan. Ya. Nah, itu dia Peapers ya. Terus kemudian kalau dari firman Tuhan itu kutuk. Ya. Jadi pada waktu itu saya tidak tahu apakah itu kutuk apa enggak, tapi saya jelas mendengar bahwa pada waktu saya di kamar dia bilang, apakah engkau mau jadi pendeta? Saya bilang dengan cepat tidak, karena jadi pendeta miskin, Tidak ada duit. tidak ada duit. Alias kerererere. Ya, nah, Jadi waktu itu Bapak bilang tidak. tidak Dan suara itu jelas Pak, audible Pak. jelas. Dan kemudian yang lucu adalah baik bapak saya, Pak D saya selalu kalau saya minta apa-apa doanya adalah Tuhan buat dia sebagai pendeta dan mengembalakan. Wow. Berarti doa itu didengar ya berarti ya. Ya nggak bisa dihindari lagi. Oke. Terus waktu Bapak denger gitu mereka berdua gimana? Dalam hati gini aja. Kok bisa sama nih sama suara. Pada waktu terus ngomong begitu, saya kemudian duduk lagi, saya mau bilang gini, Tuhan, aku mau jadi pendeta, tapi buktikan bahwa engkau Allah yang hidup. Oh, Bapak tantang. Ya, Ditunjukin. karena saya kenal okkultisme, punya kuasa. Kalau Alkitab katakan engkau memiliki kuasa lebih dari itu. Yes. Nah, pertama itu jujur pada waktu saya kalau dibilang ada hubungan tanpa status, iya. Karena saya dari tingkat 1 sampai tingkat 5, Hah? saya bersama tiap malam minggu selalu bersama-sama dengan dia. Tapi Dia ini siapa? satu perempuan. Waktu zaman Waktu itu. dulu. Waktu Dulu, oke. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Oh Indonesia. iya, oke. Nah, cuman pada waktu akhir kuliah Hah? itu di mana dia mau dilamar oleh calon suaminya, dia bilang gini, Barkah, kira-kira hubungan kita ini apa? Ush. Saya bilang,
Ya teman. Ada lagunya tuh sekarang. Mau di. Oh, itu lagu dulu, itu dulu lagu dulu. Iya. Nah terus kemudian saya waktu dibilang itu teman. Saya lihat dia langsung pergi dan nangis. Kami di rumah saya ngomong dengan ibu saya karena saya dekat dengan ibu saya. Padahal belum selesai ya. Iya. Teman dekat gitu mestinya ya. Keburu lari ya. Oh, TS ya. Oh iya. Kemudian ibu saya bilang, apakah kamu sayang sama dia? Sayang. Lebih dari itu enggak juga, kan belum ada Sombong Bapak ya, itu ya. Sombong sekali ya. Ya, kan belum ini, iya, betul. Dokter, wajar. Satu sisi kemudian saya bilang gini, di sini Tuhan, aku mau engkau membuktikan Ah, siapa sih sebenarnya teman hidup saya. dalam doa Bapak. Iya, dalam doa. Terus Terus Dikasih, Pak. dikasih. Saya penglihatan dalam mimpi. enggak mimpi, beneran melihat saya. Wow. Ya istri saya yang sekarang ini. Wow. Terus kemudian, nah pada waktu itu Terus Bapak begitu kan lihat gambar seorang wanita itu, Bapak langsung lihat, pernah lihat di mana? Nggak pernah. belum pernah. Berarti seorang gambar wanita yang baru Bapak lihat itu. Iya. Lalu dapatnya ketemunya? Nah ketemunya gini, ibunya dia punya ibu. Ibu, iya doang pasti. Iya, Ibunya dia pasti ibu-ibu. Ibunya dia, sorry. Ibunya dia ibu-ibu. adalah Oh, ibunya dia adalah ibu. Gimana sih Pak? Saya minum dulu Pak. ibunya dia adalah bude saya. Bude Oh, itu kakaknya. Masih family atuh. Ya, kakaknya dari Berarti sepupuan. Bapaknya. Kakak sepupu ya. Bukan sepupu karena beda darah dengan saya. Oh, oke. Nah, kemudian Oke. di keluarga tuh mereka bilang gini, "Kah." Oh, Bapak dulu panggil Kah ya? Iya, kakak. Oh, kok kakak? Karena Barkah ya? Nggak mungkin bar gitu, nggak mungkin ya? Sari itu cantik loh. Ya itu Sari itu istri saya. Iya, sekarang ini. Oh. Nah, mukanya aja mirip Sari Simorangkir. Oh, Sari, istri Pak Barka ini mirip! berat sama kamu. Oh, jadi dibilang gitu, Sari itu cantik loh? Cantik tuh. Terus Bapak? Saya bilang saya belum tahu. Nah, pada waktu itu kan di akhir dari semester Nah, akhir dari Perkuliahan. tahun perkuliahan itu kan kami itu sekeluarga istilahnya itu mahasiswa berprestasi se-Jakarta mengadakan malam peragaan busana. Di situ ketemu. Nah, dan kemudian orang tuanya ini adalah yang bisa saya pakai untuk sebagai donatur. oh waktu itu, ya. Saya ke rumahnya. Oh. Itu juga Mau minta itu juga proposal gitu ya? proposal. Heeh. Aji mumpung ya Pak ya. Iya. Satu tembak dua kena ya Pak. Ada waktu itu saya masuk di ruang tamu, Hah? saya lihat fotonya dia. Oh. Oh, ini yang istri saya. Ish, Nah, terus Mukanya kemudian- seperti itu. Iya. Percis. Dalam seperti lukisan itu. Iya. teplok ya? Terus Bapak langsung ngomong apa dalam hati? Belum. Dalam Nah, hati. Selama ini saya tuh belum pernah ikut pertemuan keluarga. Oh, wow. Nah, pas ada pertemuan keluarga, saya lihat tuh ini dia orangnya. Dan ya karena saya dengan Iya. perempuan yang ya itu Heeh. kok saya nggak ada getar ya, kalau orang Udah nggak bergetar, gitu. udah nggak ada lagi Nah, Pak. kalau ini Getar getar banget asli. gitu. Oh. Nah, terus kemudian Yang ini goyang Pak ya? Berapa kali sekali lister ya? Kalau getar, nah itu jodoh. Ah, kemudian saya malam minggu ke sana. Di malam minggu pertama saya ngomong dengan dia, kamu adalah istri saya nantinya. terus ibu kaget tuh. Kaget, tapi dia bilang gitu ya? begini. Oh, Kamu- sombong. Kamu miring. Oh, miring, iya. Tapi dalam- Karena waktu itu ibu punya. punya pacar. Oh, pantesan. Sampai Iya, kemudian iya, saya iya. disidang oleh kakaknya. Oh, Bicara mengenai Waktu itu setelah Bapak ketemu ibu, lalu Bapak langsung melakukan serangan-serangan. oh iya loh. Iya dong. pokoknya pepet terus ya. Sampai disidang sama kakaknya. Sidang. Terus akhirnya putus dengan pacarnya, Bapak masuk. Prosesnya panjang, akhirnya Ah. mulai dekatnya pada waktu itu ada kalau dalam kekristenan itu ada retreat. Oh. Retreat anak sekolah minggu karena istri saya itu suka sebagai guru sekolah minggu. Oke. Iya. Saya ikut datang Ya. Demi. demi saya pikir saya diacuin. Ternyata. Pada waktu itu saya ingat banget kaki saya ini lagi jempolnya cantengan. Oh. Jadi saya sakit. Dia lihat saya terpincang-pincang, dikasihlah saya sandal. Oh, dikasih sendal. Karena pakai sepatu nggak bisa kasih sandal.
wih, dia ada perhatian. Nah, mulai dari situlah akhirnya kami menikah. Tepuk tangan dulu dong gue. Di pernikahan itu jelas banget, itu saya nangis. Tuhan bilang ini, aku sudah membuktikan untuk teman hidup. Aku sudah berikan. Nah, itu masih keras Pak ya? Masih belum? Masih belum. Itu udah, abis itu udah lulus sebagai seorang dokter gigi Pak ya? Sudah. Terus nikah itu setelah lulus dokter gigi. Setelah lulus, oke. Terus kemudian disuruh mengembalakan. Nggak mau. Tapi dipepet terus sama Tuhan, akhirnya mau. Saya pasti tahu pertanyaannya. Barkas Dewaji, apakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Tidak mau, pasti gitu jawabannya. Beda sama Petrus Bapak ya. Oke, terus Pak abis itu? Nah, terus menggembalakan itu setelah saya mulai masuk, itu tidak seperti... Nggak mudah seperti bayangan ya? Tidak seperti saya menjalankan sebagai dokter gigi. Tinggal dapat tempat, buka praktek gitu ya? Iya. Ini dapat tempat, harus ngomong dulu dengan lingkungan, terus kemudian baru boleh. Betul. Satu sisi ikut ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi ya sudah, kami mulai masuk ibadah situ. Kami masuk bulan Februari tahun 98. Nah. Dan di pertengahan, karena itu tahun 98. Itu lagi kerusuhan itu, jangan chaos-chaosnya Pak, betul. Ini adalah berarti hal yang kedua yang Tuhan tunjukkan kepada Bapak. Iya. Chaos-chaosnya di mana pada saat itu tuh orang mencuri sepeda motor aja bisa dihakimi dibakar itu. Jadi udah hukum rimba Pak ya? Oh, iya, hukum rimba betul. Wow. Nah, kemudian saya melakukan ibadah. Bulan apa tuh Pak? Persiapan ibadah yang akhirnya menurut saya suatu peristiwa yang susah untuk dilupakan adalah mendekati sekitar bulan November. Oh, bulan November. Tapi di tahun 98 itu ya? 98. Ya lagi masih panas-panas ya. Itu. Nah, kemudian kami kan ibadah, pada waktu ibadah saya melayani perjamuan kudus. Ya. Saya dengar teriakan bahwa suruh keluar untuk ditutup. Untuk berhenti ibadah? Dan di luar itu masa katakan bunuh pendetanya. Saya gitu kan? Ya. Pasti. Wah. Terus saya naik itu kan lantai 2. Lantai. Oke. Saya naik di lantai kedua. Terus kemudian saya lihat, saya jujur manusia biasa, saya takut. Pada saat itu Pak? Saya takut. Begitu lihat masa banyak? Masa yang banyak, saya takut. Saya bilang gini, Tuhan, jadi dokter gigi lebih enak. Masih balik ke baru saya mau bilang. Dokter lebih enak Tuhan ya. Ini gembala tantangannya berat banget. Kalau nggak apa-apa aja semua hamba Tuhan begitu. Kalau di demo pasien, di gigi saya nggak bolong ya, itu masih enak. Ini masa. Ya Tuhan, nggak gini-gini juga. Terus akhirnya Bapak turun ke bawah? Saya punya 3 anak. Oke. Anak pertama itu lahirnya tahun 88. Oke. Jadi umur 10 tahun. Anak kedua itu tahun 97. Oke. Anak ketiga Juni 98. Wah. Ini lagi nego ketuaan ya? Lagi. Anak saya 3 masih kecil-kecil. Baru kecil-kecilnya ya. Itu saya di atas, pengerja naik, kemudian Astaga. saya titip anak-anak. Astaga. Karena ini yang masa itu yang Banyak masa itu, Pak. intoleran banyak sekali. Ratusan. Masa, saya nggak ngitung, tapi banyak sekali. Banyak ya. Masa Bawa intoleran. senjata nggak Pak? Hah? Bawa senjata? Bawa pedang, samurai, Wow. terus ada rantai yang ujungnya ada bola. Itu. Iya. Nah, terus kemudian saya turun, kemudian saya pasrah. Saya bilang ke pengerja, kalau memang saya harus mati, tolong bantu anak-anak saya. Pada saat itu Bapak bilang begitu? Bapak udah kasih pesan. Wow. Karena chaos banget ya. Ya. Pada waktu saya turun, kemudian mereka masa bilang bunuh pendetanya. Saya merem, saya jalan. Pada waktu yang saya dengar gedubuk gitu. Lari pendetanya sakti. Mau sakti apa? Nggak jadi dibunuh. Tunggu, masa Bapak menghadapi manusia itu bersama dengan Ibu? Iya. Pegangan tangan. Iya. Mau dibunuh. Pada saat dibilang itu Bapak merem? Merem. Berdua. Berdua merem. Mau Pasrah dibunuh. Pak ya? Pasrah. Begitu
hitungan ketiga mungkin ada bunyi gubuk-gubuk. Iya. Bapak mendengar? Dengar Bilang apa? Si pendetanya sakti gitu aja, lari. Oh, dibilang Orang itu lari semua? sakti, Bubar? langsung bubar. Wow, padahal sakti, Pak. luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan kita yang sakti. Amin. Terus pada saat itu Bapak jadi ngapain, Pak? Begitu buka mata, sadar? Terus kemudian saya mulai didekati oleh istilahnya salah satu ustadz di situ merangkul, yuk Pak Pendeta, ada nggak tempat yang dipakai untuk ibadah? Disuruh ibadah lagi. Ya kami akhirnya ibadah Cari bukan tempat. di tempat itu, kurang lebih nggak sampai 2 kilometer di rumah jemaat, kami lanjutkan ibadah lagi. Amin, luar biasa. keren. Karya Tuhan. Pantang mundur ya, Iya. maju terus. Nah, kalau dibilang bahwa mengganggu masyarakat, sebenarnya lebih mengganggu yang Di rumah? itu, di rumah. Karena Iya. apa? Nggak ada peredam, kali ini ada Betul. peredam. Iya. Nggak ada peredam. Ya itu dia pakai cara mic. kerja Tuhan keren ya. Aduh. Nah, yang luar biasa, saudara-saudara yang muslim Ya. ini yang menjaga kami, Justru malah menjaga. menjaga kami. Wow, keren, Ibadah. luar biasa. Dan ibadah terus berlangsung sampai Berlangsung. sekarang, tempat ibadah itu ada. Masih ada di situ. Wow. Haleluya. Di situ lagi Tuhan ngomong gini, aku sudah buktikan. Ya. Itu yang kedua. Kedua. Pada saat Bapak minta, Dan udah saya minta, dan kemudian saya udah mulai agak sedikit tidak terlalu mengeraskan hati. sudah mulai tenang semuanya itu, saya doa, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemudian itu Tuhan ngomong, aku sudah buktikan Ah, bahwa aku adalah Allah yang hidup. Amin. Saya nangis. Nah, akhirnya terus mengembalakan, dan kemudian karena dulu saya kan penggembalaan ini di bawah BB Gatus Broto, di bawahnya Pak Niko. Pak Niko. Dan kemudian pada waktu itu sekitar tahun 2000 itu bicara mengenai the right man on the right place. Oke. Pak Niko butuh orang-orang yang profetik. Mereka menganggap bahwa saya lebih tajam sebagai seorang nabi. Kemudian saya disuruh meninggalkan pengembalaan, membantu Pak Niko di profetik. Oke, saya lakukan. Oke. Dan kemudian, nah ini dalam waktu saya punya kebiasaan setiap tahun saya selalu bilang gini, Tuhan, hal yang harus yang saya bisa lakukan yang menyenangkan Engkau. Dan dengan jelas saya bilang, gembalakanlah domba-domba. Wah, itu Jelas dia. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Iya. Pada saat itu Bapak sudah mengikuti sebagai salah satu kawanan daripada propetik yang ada, yang Ya. memang Ya. diajakkan oleh hamba Tuhan, yaitu Pak Niko sendiri. Ya. Nah, setelah itu langsung menggembalakan. Enggak, saya nolak. Enakan begini Masih loh ya. mengeraskan hati juga. Ya, nggak gampang. Masih ingat saya gitu. Nah, Masih minta diuji lagi. enggak. Tapi ya, Tuhan, kalau boleh yang lain tuh. Pasti nawar ya. Melayani Tuhan, tapi yang lain Tuhan. Iya, Jangan iya. sebagai pendeta, jangan sebagai gembala. Pendeta oke Tuhan. Kan dalam pendeta itu banyak. Iya, maunya yang aman-aman aja Yang ya. aman-aman aja. Soalnya kalau mengembalakan pasti harus Langsung punya berhadapan dengan iya, masyarakat kan. menjemaat langsung. ya. Dan kemudian akhirnya kami dengan proses yang luar biasa. Karena masih ada trauma yang waktu itu ya. Jujur ya, Sampai sekarang Pak enggak? enggak. Sekarang udah hilang ya. Sudah hilang. Karena Oke, amin. saya berusaha untuk melepaskan pengampunan. Amin. Iya, semakin Amin. ada pendewasaan itu pasti sudah bukan minimal Dengan ya. sendirinya. Dengan sendirinya, bahkan kita sendiri yang memang sudah benar-benar sudah diperbarui oleh Roh Kudus, pasti itu akan gone begitu aja ya Pak ya. Iya. Amin, haleluya. Nah, memang nggak gampang, tapi Iya. harus. Ya, proses ya. Nah, terus kemudian saya dibawa waktu itu, saya bilang gini, Tuhan, kalau memang harus, saya minta tempat yang baik. Oh, kalau Seperti itu. Tuhan mau akan jadikan saya sebagai gembala, Tempat. Tuhan kasih saya tempat yang baik. Ya, Nah, Dikasih di mana Pak? tujuannya adalah untuk menghindar, Oke. bukan karena Supaya Tujuannya untuk menghindar. nggak ada tempat yang baik ya. bukan karena kalau saya ke situ, Ah. ya, saya kan nggak mampu membiayai itu, operasional nggak mampu. betul. Jadi Tuhan lihat, aku nggak mampu, nggak ada uang Tuhan. Iya. Jadi saya nggak bisa ke situ Tuhan. Padahal waktu itu lupa ya, Tuhan kita ada sumber semuanya ya. Nah, itu itu dia. Nah, terus perjalanannya gimana Pak? Punya gereja yang sekarang ini?
Nah, itu kan di Cibubur Junction. setelah itu yang lucu adalah gini, nggak ada uang, kok tiba-tiba ada pasien implan, pasang implan, dan itu kan banyak, rupiahnya banyak Oke. pasang implan. Nggak ada ini dong, nggak ada apa namanya, nggak ada alasan untuk nolak, Nolak. nggak ada duit. Ya. Akhirnya mulai, dan di tempat Mall Cibubur Junction. Ya. Nah, awalnya itu ada Cinema 21. Iya, saya lihat di ceritanya dia. Setelah itu Berapa lama Pak di sini, Mak? Awal gereja di Cinema Ya. 21. Iya. Oke, berapa lama? Dari tahun 2010 2010. tanpa FA, tanpa komsel, jalan. Terus ditabiskan 2011 sampai 2017. 2017. Ya. Lama juga ya. 2018 pindah ke sinema. 2018 Pindah ke- L205. Pindah ke L205 yang sekarang ini. Tenan ini sekarang. Wow. Oh, perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Nah, dalam perjalanan itu ini lagi Ada 3 hal. Hal ketiga ini yang Tuhan mau nyatakan ya kepada Bapak. bahwa Apa itu? Tuhan itu juga mengontrol keuangan kita. Berarti luar biasa Tuhan tuh memelihara kita dari tadi jodoh, ya kan? Ya. Kemudian juga Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hidup. Ya. Nah, Dan bagi sedikit Tuhan dong, yang mengontrol Iya. apa namanya Keuangan. kehidupan kita dan keuangan kita terutama. Iya. Nah, Pak, silakan nih. Bagi sedikit dong, itu biayanya dari mana Pak? Mungkin singkat padat Pak. Biayanya dari mana yang gereja saat ini? Karena tadi setelah tadi kami riset Biar tadi bisa disaksikan sama Bermula PH Pers. akhirnya saya punya apartemen Ya. dan saya harus jual. apa Wow. niat untuk jual itu untuk Ya. buka gereja. Pada waktu mau jual, pembelinya bilang gini, Bapak mau jual karena apa? Ah, Untuk Anak-anak. operasional gereja. Pembelinya. Oh, waktu itu bilang. pembelinya bilang. Iya. Iya, nanya. Oh. Terus Bapak punya tabungan nggak? Terus dia tanya lagi, anak-anak masih sekolah? Masih. Kuliah di mana? Salah satunya di UPH. Uang Papa habis. Iya, Baru iya, saya iya, mau iya. bilang. Iya, 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 iya. Terus tapi tidak habis ternyata. Tidak. Amin. Bapak kita Iya. nggak akan pernah habis. Terus dia kalau nggak punya punya tabungan nggak? Nggak punya. Nggak punya. Kalau nggak punya tabungan di UPH itu kan mahal. Nah, terus bagaimana menjalankan ini dan kemudian membiayai kuliah? Terus dia bilang ini, ya ikut aja apa yang mau Tuhan gitu. Terus dia bilang gini, Pak, cinta Tuhan tuh pakai ini Pak, Oh. bukan pakai perasaan. Wow. Diuji lagi. Tamparan yang luar biasa. Nah, ini jujur sempat membuat saya Mundur, Pak. Down. Goyang. down, Goyang. goyang. Iya, bener juga. Tidak dalam waktu 1 tahun dari 3,4 miliar tinggal 98 juta. Wow. Amin. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya harus kemana lagi nih kalau dan kemudian cara yang ajaib, Cara yang ajaib. tiba-tiba ada iklan masuk di WA saya, rumah sakit baru dibuka Heeh. di daerah kota wisata. Rumah sakit tipe B, dan kemudian saya tulis lamaran dan diterima. Isi dan diterima. Diterima. Ini unik, ini luar biasa juga. Saya nulis di lamaran itu gajinya 3 digit, Oke. ratusan juta. Ya, diiyain dan diterima. Wow. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Oh, belum ya. Oh, saya ambil lagi, Pak. Saya ambil lagi. Saya ambil lagi. Saya tarik lagi. Pada waktu tanda tangan kontrak, bukan saya bukan sebagai full timer, tapi part timer. Kalau part timer itu kan ada pasien dapat, kalau enggak Ya udah, nganggur. Diam di rumah. Iya. 150. Tapi bayarannya sama. Tidak. Oh. Dan saya bilang sama direkturnya, kok gini sih? masih agak diuji juga nih sama Tuhan ya. Terus direktur bilang gini, Bapak pendeta berkhotbah mengenai iman. Ini ujian buat Bapak. Dalam waktu 6 bulan yang Bapak ada hasilkan lebih dari yang Bapak tulis di situ. Dan pada waktu itu saya tangkap. Ya. Saya tangkap. Dan Amin. faktanya
memang benar Wow. Terjadi tuh. terjadi. Dan inilah, dan kemudian saya nangis lagi. Nangis lagi. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ini yang kesekian kali Mas. membuktikan bahwa aku Amin. Allah yang mengontrol hidup. Amin. Dan Amin. ternyata Tuhan cover ya. Cover. Luar biasa singkat Dan- cerita dan itu luar biasa. Berarti Tuhan jawab dalam 3 hal itu ya Pak? Ya. Dan luar biasanya pada saat Bapak mungkin melepaskan satu apartemen itu enggak gampang buat kita ya kan? Nggak gampang. Apalagi khususnya kita yang mungkin mendapatkan itu enggak gampang juga, bersusah Betul. payah juga. Betul. Tapi Tuhan mau lihat di situ ya. Betul. Dan itu sangat memberkati kita dari Betul. 3 hal. Aku teringat dari Maleakhi 3 ayat 10 bahwa ujilah aku maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Yes. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendarahan supaya ada makanan di rumahku. Amin. Dan itu yang terakhir terjadi sama Amin. seorang Bapak Pendeta Barkah. Iya. Dan itu luar biasa banget. Dan Amin. kita juga diberkati untuk itu. Nah, saya mau Betul. minta Pak, satu pesan Bapak untuk semua para gembala Yang hamba sekarang Tuhan ini- yang saat ini mungkin sedang menghadapi kendala, mungkin kendala keuangan Iya. kah, atau kendala mungkin ini panggilan gue mau gimana nih? Mungkin Bapak bisa kasih pesan kepada para hamba Gembala-gembala. Tuhan dan gembala-gembala yang lain. Ayat yang saya suka di sini adalah gini. Mari kita berperkara. Nyatakanlah segala sesuatu bahwa engkau benar. Amin. Benar di sini adalah hidup kita benar di Amin. hadapan Tuhan. Hmm. Hidup kita dapat dinikmati Tuhan. Hmm. Manakala kita memiliki hidup yang dapat dia nikmati, pada waktu kita berperkara, 3 hal tadi, itu saya sedang berperkara dengan Tuhan. Saya minta mengenai teman hidup, Iya. Tuhan kasih. Hmm. Yang kedua, minta mengenai pembelaan. Ya. Yes. Kalau kita pernah lihat ada seorang hamba Tuhan yang pernah kena bacok, saya tidak. Hmm. Yang ketiga, mengenai keuangan gereja, yang dari tadinya saya tidak mungkin, gak masuk akal saya bisa Ya. lakukan ini. Tuhan taruh saya di suatu tempat yang bisa akhirnya membiayai untuk operasional gereja, tapi juga membiayai hidup saya. Tuhan buktikan dari 3,4 miliar, Tuhan gantikan jadi 3,7 miliar. Itu kan luar biasa. Iya. Amin. Amin. Jadi pesannya, yang Pesannya mungkin adalah- bisa diberikan. Kenali Tuhan dengan benar. Amin. Itu dia Alami keren. Tuhan itu ya. Keintiman selalu dengan Tuhan. Oke. Amin. Amin. Papers, kenali Tuhan. Bina hubungan. Bina hubungan kita dengan Tuhan dan Yes. intim sama Tuhan dan alami Tuhan Yesus yang besar itu ya. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Gigi Barkah Setioyadi dan terima kasih buat Papers semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share dan follow IG kita. Di TH_bukan official. Jangan lupa kesaksiannya kita akan pilih untuk masuk ke studionya dari Soft. Terima kasih buat hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Berkati ya Pak.